Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Salmayani, NPM saya 1914166. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal UTS akuntansi biaya yang telah saya kerjakan dengan waktu yang disediakan yaitu 90 menit. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Ini adalah sekilas dari contoh jawaban saya. Oke. Ini adalah nomor 1. Seperti yang bisa dilihat, di sini disajikan nilai balance di akhir Februari 2019. End of February 2019. Kita diminta untuk membuat cost of good manufactured atau COGM, lalu cost of goods sold atau COGS, dan terakhir income statement. Jawaban yang saya buat adalah cost of good manufactured. Oke. A. Di sini direct material ditambah dengan direct labor, lalu ditambah overhead, dan di terakhir ditambah beginning work in process, dapatlah hasilnya total manufacturing cost. Lalu dikurang sama ending work in process, dapatlah terakhir, inilah hasil dari COGM. Cost of goods sold. Cost of goods sold ini tuh beginning finished good process inventory sebesar 370 ditambah sama COGM yang sudah kita cari sebelumnya 723, lalu dapatlah hasil cost of goods available for sale. Lalu hasilnya dikurang sama ending finished good inventory. Terakhir, inilah hasil dari cost of goods sold. Income statement. Di income statement, itu statement yang kita harus buat adalah sales, lalu dikurang sama sales discount, dapatlah hasilnya sales, lalu dikurang lagi oleh cost of goods sold yang sudah dicari tadi sebelumnya, lalu dapatlah gross margin. Dari gross margin ini kita kurangi dengan operating expense, maka ketemu total pendapatan sebelum pajak. Tetapi di sini saya hanya mampu mengerjakan sampai gross margin, dikarenakan adanya keraguan dalam menyelesaikan, sehingga saya memilih untuk mengerjakannya jika masih ada waktu yang tersisa. Oke, nomor 2. Nomor 2 di soal A diperintahkan untuk mencari overhead menggunakan plain white red. Dan yang di soal B menggunakan activity based costing. A. Plain white red. Di sini total biaya dari OH dibagi sama total direct labor hour per 3. Sama dengan hasilnya 3 maksud saya. Per direct labor hour. Lalu overhead cost per unit sama dengan itu, maksudnya per unit karena dibilang per unit, jadi kita kali sama per produk model X dan model Y. Dari hasil 3 ini, 3 dikali sama data yang di sebelumnya, dikali sama data direct labor, lalu dibagi sama unit produk per tahunnya. Hasilnya 19,2 dan 3. Untuk yang B, activity based costing. Di sini kalau ABC kita cari semuanya. Semua aktivitas kita cari. Dia OH assignment-nya dicari dengan cara 400 dibagi sama 100. Data yang tadi, data dari
sebelumnya, ini kita sebut data ya. Saya sebut data. Data dari sini. Ini overhead cost. Untuk ABC, overhead cost dibagi sama datanya. Dapatlah hasilnya. Lalu yang kedua kita cari overhead assignment-nya. Tadi kita udah cari yang sebelumnya. Seperti yang saya bilang di awal, ini dikali sama semua per aktivitas. Lalu hasil yang udah kita cari tadi, ini hasilnya. Per aktivitas tadi setup, inspection, hasilnya segini. Itu dikali sama data yang ada di soal. Lalu hasilnya semua ini ditambah, jadi dapatlah total OH, baru dibagi sama unit per produsnya. Dapatlah hasilnya 10,023 dan 4,4336, 10.023. Oke, nomor 3. Dari soal yang disediakan di sini ada biaya yang terjadi selama 8 bulan. The past 8 months. 8 bulan. Di sini ada soal. Di sini sebelum itu kita tengok dulu. Di sini di soal kita diminta untuk menggunakan metode High-Low method. Lalu hitung biaya fixed cost per month dan menulis formula untuk installing service. Di sini total cost. Di sini total costnya itu ada yang besar, ini yang tertinggi, ini yang terendah. Installing komputernya ini yang tertinggi otomatis, jadi ini yang terendah. 350, 1250, 350, 95. Oke. Jawabannya A. Rumusnya adalah ini. Rumus metode High-Low method. Biaya tertinggi dikurang sama biaya terendah, unit tertinggi dikurang sama unit terendah. Tadi kita udah tandai mana biaya tertinggi dan biaya terendah, unit tertinggi dan unit terendah. Dapatlah hasilnya ini. Untuk yang B. Yang B tadi fixed cost-nya ya. Fixed cost nih. Rumusnya adalah ini. Y sama dengan F tambah V kali X. Dapatlah hasilnya F sama dengan 2404,25. Untuk yang C, tadi kita diminta untuk menulis formulanya. Nah, formulanya adalah formula dari metode yang udah dikerjakan tadi kan 2, yang di B. Jadi Y sama dengan F tambah V kali X. F-nya ini kita diambil dari sini, ditambah sama 12,5 dikali Y. Dapatlah hasilnya segini. Untuk nomor 4, standar costing. Di sini diminta untuk mencari menggunakan direct material price and usage variance, menggunakan ini. Lalu yang kedua, direct labor rate dan efficiency variance. Dan nomor 3, jika kamu seorang manajer, evaluasi the variasi. Jawaban yang saya buat adalah nomor 4. Direct material price and usage variance. MPV
atau material price variance dikali cara rumus mutlaknya ini. AP dikurang SP dikali AQ. Dapatlah hasilnya 144.000 yo. Lalu MUV di sini rumusnya AQ dikurang SQ tambah S dalam kurung lalu dikali sama SP. Hasilnya 30.000. Lalu untuk yang direct labor rate and efficiency variance. Direct labor price variance, rumus mutlaknya AR dikurang SR dikali AH. Lalu hasilnya 18.000 yo. Terus ini juga yang kedua, direct labor efficiency variance. Hasilnya, cara mencarinya adalah AH dikurang SH dikali SR. Dapatlah hasilnya 15.000. Nomor 5. Job order costing. Di sini sebelumnya saya lupa. Untuk yang C, saya tidak membuatnya dikarenakan saya belum mengerti maksudnya apa. Oke, nomor 5. Job order costing. Calculate the predetermined overhead rate based on direct labor. Lalu yang kedua, ending balance for each job as of August 30. Lalu yang ini kita diminta untuk work in process, cost of goods sold, sales revenue for August. Oke, jawabannya determine-nya kita menggunakan B20. Determine overhead rate-nya 1.500 dibagi sama 2.700. Applied overhead dibagi sama direct labor. Dapatlah hasilnya 0,56. Jika dipersenkan maka 56%. Untuk yang B. Yang B ini kita bikin per job. Job B20, job B22, dan job B23. Balance ditambah direct material ditambah direct labor ditambah applied overhead. Lalu dapatlah hasilnya per job. Untuk yang C, sekali lagi saya tidak buat dikarenakan saya tidak mengetahuinya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmayani 19421166 mengundurkan diri. Terima kasih.